dan terhadap butuh teknik di teknik hubungan dokter ya, Smithil Alfianti, SPIM, PhD, serta yang kami hormati Profesor Dr. Retno Purwani Sektenrum SKMM, yang kami hormati Dr. Fitri Rizky SPD MPD, dan yang berbahagia seluruh peserta seminar, peserta webinar, serta panitia yang sudah menyempatkan waktu tenaga dan pikiran dari sebelum acara hingga terselenggaranya acara hari ini. Ini adalah kita panjatkan puji-puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa telah memberikan kami rahmat, kesehatan, dan kehidupan bagi kita sehingga kita dapat hadir dalam acara hari ini dengan selamat, sehat, walafiat. Salawat serta salam tidak lupa kami curahkan dan limpahkan kepada Nabi kita yaitu Nabi Muhammad SAW. Webinar kali ini kita akan mengusung tema yang sangat relevan dengan relevan dan krusial di era digital kali ini, yaitu strategi digital marketing untuk meningkatkan penjualan. Di tengah persaingan bisnis yang semakin ketat, digital marketing bukan lagi pilihan, melainkan sebuah keputusan. Memahami dan mengimplementasikan strategi yang dapat menjadi kunci yang membangun bisnis dan tentunya mendongkrak penjualan Anda. Kita semua tahu dan sepakat bahwa di masa kini, hampir semua aspek kehidupan kita tidak terlepas dari dunia digital. Oleh karena itu, kemampuan untuk memanfaatkan platform-platform digital akan Maaf, Suara suaranya saya nge-lag. kedengaran. Sebentar, coba. Kedengeran, Suara saya kedengaran kedengeran, nggak? Prof. Iya, Kedengeran, Prof. iya, iya, Kedengaran Bu, terdengar Bu. iya, Malah moderatornya yang suaranya putus-putus ya. iya, iya. Betul, Bu. saya lanjutkan Maaf ini, kembali. iya. Maaf ya, saya backgroundnya ini nggak pakai HP. Bu, mohon maaf, di sini sinyalnya agak kurang bagus. Lanjutkan kembali, Ibu. Ganti aja kalau sinyalnya nggak bagus. Harusnya kan sudah disiapkan. Baik, Kembali. itu karena tadi. Silakan Mas. Cara pertama ada pembukaan, dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan masuk. Ketiga ada sambutan-sambutan. Keempat ada acara inti yaitu pemateri dan tanya jawab. Dan terakhir ada penutup dan dokumentasi. Untuk acara selanjutnya yaitu ada sambutan-sambutan. Sambutan pertama dari Profesor Dr. Retno Purwani Sektenrum SPMM, kami persilahkan. Terima kasih atas waktunya. Selamat siang. Terima kasih untuk Ibu Ayu yang telah bersedia untuk memberikan materi di siang hari ini. Terima kasih untuk Dr. Fitri sebagai pengampu mata kuliah kewirausahaan juga. Terima kasih kepada panitia untuk terjadinya seminar hari ini. Juga terima kasih buat audiens semua mahasiswa yang saya kasihi, yang kami cintai. Semoga acara hari ini bermanfaat buat kalian semua. Maaf, saya backgroundnya tidak bisa ini ya, karena saya pakai handphone. Kami semoga acara hari ini, materi hari ini dapat menjadi tambahan ilmu buat mahasiswa, dapat menjadi pedoman buat nanti di dalam berkarir juga, di dalam usahanya juga yang sukses sebagai seorang wirausaha. Terima kasih, waktu kami serahkan kepada panitia.
Eh, baik, karena tadi ada kendala dari MC-nya ya, langsung saya lanjut untuk acara selanjutnya yaitu adalah sesi materi yang akan saya eh, pimpin, saya selaku moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Selamat siang dan salam sejahtera pagi. untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul secara virtual dalam webinar bertema strategi digital marketing untuk meningkatkan penjualan. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hafizuddin yang akan memandu jalannya webinar ini dari awal hingga akhir. Webinar ini diselenggarakan dengan tujuan memberikan wawasan praktis dan strategis kepada pelaku bisnis, UMKM, maupun profesional dalam memanfaatkan digital marketing sebagai sarana untuk meningkatkan penjualan. Sebelum kita mulai, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh peserta yang telah bergabung dalam webinar ini. Antusiasme dan partisipasi Anda sangat kami apresiasi. Semoga kegiatan hari ini memberikan manfaat dan wawasan yang dapat langsung diterapkan dalam strategi pemasaran Anda ke depan. Terima kasih juga kepada Profesor Dr. Andes Retno Purwani Setyaningrum dan juga Bu Fitri Rizeki SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan yang telah hadir pada webinar kali ini. Selanjutnya, izinkan saya memperkenalkan narasumber kita pada hari ini, yaitu Dr. Neng Ayu Sri Wahyuni, SSOS MM, SCMC, CDMS, yang mana beliau adalah seorang dosen di Universitas Terbuka dan Universitas Ibnu Khaldun, yang juga aktif sebagai pembina, mentor, dan praktisi dalam bidang pendidikan serta digital marketing. Dengan latar belakang akademik yang kuat di bidang manajemen sumber daya manusia dan pengalaman sebagai public speaking mentor bersertifikat serta trainer MC, beliau juga menjabat sebagai Ketua Yayasan Pelita Al-Firdaus Purwakarta serta aktif dalam berbagai organisasi pendidikan dan keagamaan. Hari ini beliau akan membawakan materi tentang strategi digital marketing yang tepat guna untuk meningkatkan penjualan, baik dalam skala UMKM maupun bisnis yang lebih luas tentunya. Baiklah, langsung saja kita mulai sesi materi pada webinar kali ini. Kepada Ibu Neng Ayu Sri Wahyuni, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada MC Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa may yudhlil fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Terima kasih. Mungkin tadi profil saya sudah dibacakan oleh saudara Ahmad selaku MC ya, MC pada hari ini. Mungkin sebelum mulai saya ingin salam sapa hormat kepada Ibu Dekan Fakultas Teknik, Ibu Putri Anggunsari SPT MSI. Lalu salam hormat kepada Kaprodi Teknik Lingkungan yaitu Ibu Tias Isni. Lalu juga Kaprodi Teknik Informatika Bapak Muhammad Fatan Eskom Mkom, dosen pengampu Teknik Lingkungan dan Teknik Informasi kepada Profesor Dr. Retno Purwani Setyaningrum SEMM dan Dr. Fitri Rezeki SPD MPD. Dan sekali lagi salam hormat juga kepada rekan-rekan mahasiswa sekalian dan tentunya terima kasih saya ucapkan atas kesempatan yang diberikan oleh Profesor Dr. Retno. Saya bisa mendapatkan peluang untuk bisa bersama-sama berjumpa dengan teman-teman yang ada di tempat ini. Alhamdulillah di Universitas Pelita Bangsa ya. Salam serta salam terlupa kita aturkan kepada Rasulullah baginda kita semua Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan upaya kita untuk dapat bersama-sama belajar, berbagi sedikit ilmu yang tentunya dimiliki dapat bisa kita aplikasikan di kehidupan kita sehari-hari. Baik, kita mungkin mulai dengan baca basmalah dulu ya rekan-rekan semua. Bismillahirrahmanirrahim.
materi hari ini sudah saya terima 3 pilihan kemarin ya, saya berikan kepada rekan-rekan semua, yang mana terpilih salah satunya strategi digital marketing untuk meningkatkan penjualan. Nah, sebelum mungkin masuk ke materi, saya ingin memberikan bahwa digital marketing ini memang sedang kita geluti ya saat ini, bagaimana setiap produk-produk kita harapkan dapat naik ke permukaan, terutama kita sebagai pelaku bisnis. Rasulullah pada zaman dahulu juga ya teman-teman, bagaimana kita bisa berjualan gitu ya, yaitu sudah mencontohkan bagaimana memang tekad seorang manusia ingin maju memang harus berjualan. Makanya sekarang kita sudah dapat ilmunya nih digital marketing untuk kita semua. Apa saja mungkin keberhasilan dari bisnis yang saya miliki selain sebagai seorang dosen, saya juga memiliki bisnis dari peluang teman-teman. Jadi bisnis itu bukan saya dapatkan karena saya mencoba-coba, tapi tadi bagaimana ketika ada peluang atau opportunity saya gunakan saat itu. Bisnis pertama saya IO, event organizer. Bagaimana peluang bisnis saat itu. Karena tadi saya sangat menyukai dunia MC, public speaking, dan Allah anugerahi suara yang mungkin agak membentuk seperti moderator gitu ya. Mungkin kalau teman-teman bisa lihat YouTube saya, acara-acara event-event itu saya juga sambil menjadi seorang MC. Kenapa? Karena memang tadi ada khas suara yang dimiliki, sehingga saya ambil kesempatan peluang itu, lalu buatlah bisnis IOMC ini. Bagaimana kita melayani wedding, melayani acara-acara kenegaraan, seminar, dan lain sebagainya. Lalu juga saya pun ada bisnis sebelum sekarang ramai ya teman-teman, bisnis skincare namanya Pink Beauty. Jauh sekali sebelum adanya kosmetik yang viral sekarang ya teman-teman ya. Waktu itu saya masih kuliah S1, karena saat itu rata-rata teman-teman kuliah saya kok make up gitu ya, make up terlalu menor gitu ya. Kenapa sih tidak salahnya kita mencoba punya produk sendiri dengan bahan-bahan alami, tanpa cerah, tanpa harus make up gitu. Nah, akhirnya termasuk penjualan sangat bagus di masa-masa jaya saat itu. Tapi saya tidak lanjutkan kembali bukan karena saya abai ya, tapi karena tadi mungkin karena sambil studi S3, sambil dosen, jadi kurang saya fokuskan kembali. Apalagi tadi kita harus berperang dengan bisnis-bisnis skincare yang sangat besar sekarang ya teman-teman ya. Itu yang mungkin harus fokus di dalamnya. Lalu event bisnis yang selanjutnya yang saya ambil dari kesempatan adalah namanya rumah belajar, teman-teman. Mungkin kalau teman-teman nanti mau belajar event bisnis ini sangat baik juga ya. Jadi kita hadir saat itu saat pandemi COVID. Saat pandemi COVID kita lihat fenomena yang ada, siswa-siswa itu tidak bisa sekolah atau belajar keluar ya, teman-teman. Mau itu sekelas bintang pelajar, sekelas bimbel-bimbel yang sangat terkenal, karena kan semua lockdown ya. Nah, kita hadir untuk memberikan peluang kepada siswa-siswa mengajarkan mereka dari rumah, teman-teman. Jadi siswa tetap aman, tidak keluar rumah. Kita pakai protokol, kita safety, menggunakan masker, dan bisa juga online. Kita melayani mereka belajar di rumah. Dan alhamdulillah bisnis itu sudah berjalan juga. Sampai saat ini kurang lebih kita sudah memiliki hampir puluhan guru di dalamnya, dan itu berkat tadi digital marketing yang mana kita ambil dari berbagai kesempatan. Mungkin itu yang bisa saya berikan gambaran dulu apa sih yang sudah saya capai pada saat ini. Dan tentunya saya akan bagikan kepada teman-teman semua. Sebelum kita masuk materi, tentunya di era digital ini banyak sekali dorongan-dorongan pemilik usaha untuk mampu mengembangkan ide inovatif. Salah satunya yang tadi saya sebutkan, bahwa ide-ide inovatif memang sangat kita tunggu sekali untuk bisa membuka peluang pekerjaan. Mungkin kita bisa lihat teman-teman, perusahaan apa atau produk apa saja yang memang sedang naik di permukaan. Meskipun itu hanya menjadi inspirasi, itu bisa membantu kita semua. Buktinya apa? Ketika saat itu saya mulai rumah belajar, saat itu berbarengan dengan ada namanya ruang guru, mungkin teman-teman ingat ya. Saya ambil kesempatan itu karena terinspirasi juga dari ruang guru, yang mana mereka menyajikan pembelajaran secara daring. Tapi kekurangannya saat itu ruang guru hanya virtual saja, tapi gurunya itu belum menyediakan secara online, teman-teman. Jadi hanya grup-grup belajar saat itu. Namun saya buat inovasi, saya buat bagaimana kita hadir per siswa itu adalah satu guru.
gitu ya teman-teman. Jadi artinya kita bisa membuat kesempatan itu menjadi sebuah peluang dan juga terinspirasi dari produk orang lain. Bagaimana terinspirasi itu mendorong kita untuk memiliki inovasi yang lebih baik dari produk itu. Dan tentunya mungkin kalau zaman dulu ya, sebelum sekarang adanya digitalisasi ya teman-teman, kalau kita mau iklan, kita harus lewat televisi, radio, media cetak, tentunya efisiensi budget pun juga sangat sulit ya, karena memang kita sama-sama tahu kalau sudah masuk ke televisi, berapa biaya yang akan kita keluarkan. Sedangkan produk-produk yang baru kita mulai ini masih produk-produk yang terbatas, tentunya ini menjadi kesulitan selaku pelaku usaha untuk memulai bisnis tersebut. Nah, sekarang kita akan lihat dulu teman-teman apa saja sih strategi yang akan kita lakukan untuk bisa memulai bisnis tersebut. Izin saya buka materinya ya. Apa sudah muncul materi yang ada di layar, teman-teman? Belum, Bu. Maaf Bu, belum. Belum, Bu. Oke, baik, saya coba. Sudah? Masih belum Bu. Oh, belum. Maaf Bu, belum. Belum, Bu. Ya, saya coba sambil pakai handphone ya. Ini harusnya, oh ada pause, tulisannya pause. Saat ini sudah? Belum juga? Sudah ada. Sudah, Oke. Bu, sudah, Bu. Oke, terima kasih teman-teman semua atas atensinya. Baik, di sini kita lihat bahwa ada 6 cara meningkatkan omset pasar ya. Nah, omset pasar itu kita harus ketahui dulu produk atau target yang akan kita mulai teman-teman semua. Nah, mungkin kalau saya lihat dari data mahasiswa-mahasiswa saat ini memang banyak sekali usia-usia muda ini sudah mulai punya bisnis-bisnis tersendiri. Teman-teman mungkin perlu ketahui bahwa bisnis itu bukan mesti harus besar dulu ya teman-teman, walaupun sekedar kita hanya punya bisnis online, kita hanya sekedar memiliki warung-warung kaki lima ya, but-but minuman, itu sama saja termasuk sebagai pasar ya teman-teman. Nah, ada 6 cara yang paling jitu teman-teman untuk bisa kita lihat untuk melihat dan meningkatkan omset pasar. Nah, yang pertama tentunya kenali target audiens atau konsumen ada. Jadi kalau teman-teman mau memulai sebuah bisnis, kenali dulu orang-orangnya. Seperti tadi saya contohkan, saya waktu itu mulai bisnis skincare tahun 2009, saya baru mulai masuk kuliah, ya waktu itu saya kuliah di ASMI. Saya melihat teman-teman saya kok mau kuliah kok sibuk sekali dengan make up gitu ya teman-teman. Kalau di ASMI itu kan memang rata-rata perempuan ya teman-teman ya. Jadi ASMI di Jakarta ya setara dengan Tarakanita. Nah, jadi kenapa sih kok orang-orang sibuk dengan make up-nya, ditambah saya juga saat itu berteman dengan seorang pengusaha Marta Tilaar gitu ya. Saat itu kita mulai coba bisnis ya, mengajarkan saya bisnis skincare dan alhamdulillah itu peminatnya luar biasa teman-teman. Tapi sekali lagi, kalau kita lihat bahwa bisnis ini memang harus gelut dan tekun teman-teman, karena peningkatan progresnya itu harus kita ikuti. Tentunya dengan kita kenali target audiensnya, ketika kita mulai, kita tahu mau dijual kemana, siapa yang gunakan. Jadi teman-teman harus tahu dulu siapa nih yang akan gunakan, lalu kalau kita buka ini siapa yang mau beli. Jadi bukan sekedar ikut-ikutan teman-teman. Sekarang kalau sekedar ikut-ikutan, Bu Ayu misalnya buat bisnis skincare, tapi pangsa pasarnya lingkungan sekitar saya tidak mendukungnya. Misalnya banyaknya usia anak-anak atau mungkin kalangan-kalangan yang memang tidak biasa menggunakan produk itu. Nah, itu akan menjadi kekurangan support system untuk produk ini. Jadi artinya teman-teman yang pertama akan dimulai adalah kenali dulu targetnya. Bu, bisa nggak sebelum kita mulai dengan kenali targetnya dulu, bisa sekali teman-teman.
Jadi kita penting juga melakukan riset pasar sebutnya ya. Jadi teman-teman sebelum mulai lakukan dulu riset pasar. Bisa sekali mau buat sekolah ya, lalu juga mau buat produk-produk apapun, teman-teman harus lihat riset pasarnya. Apakah kalau produk ini digunakan atau dijual, banyak nggak sih peminatnya? Bu, gimana caranya kita melakukan riset pasar? Teman-teman melakukan riset pasar itu nggak perlu teman-teman keliling, muter ya, mobile gitu ya, ke lapangan. Teman-teman cukup melihat situasi yang ada dari tetangga, keluarga, kira-kira dia sukanya pakai produk apa. Tadi MC menyebutkan saya adalah Ketua Yayasan Pelita Al-Firdaus. Nah, sedikit saya informasikan terkait contoh riset pasar di sana, lingkungan di Kabupaten Purwakarta, itu di sana saya rencananya tadinya mau membuat sebuah bisnis catering, ya makanan gitu ya, hospitality. Tapi apa yang saya lakukan? Saya riset pasar, ternyata orang di sana itu kurang suka jajan, teman-teman. Kurang suka beli sesuatu, masakan, sehingga memang budayanya jarang ada yang mau nongkrong, beli masakan di luar, sehingga kalau teman-teman jalan-jalan ke daerah Darang dan Sawit, itu susah memang kalau kita mau makan. Makanya di sana terkenalnya hanya sate Marangi. Apa yang kita lihat di situ bahwa saya mencoba lakukan riset pasar lebih dahulu. Oh, ternyata saya bukan karena saya mau mulai tapi tidak berani. Ternyata riset pasar yang kita mau lakukan itu nggak cocok, belum cocok untuk di lingkungan itu. Apa yang menjadi ketidakcocokan teman-teman? Lihat dulu kenapa sih kira-kira mereka tidak suka nih jajan keluar. Grab pun tidak ada. Ternyata di sana itu hampir belum ada perumahan-perumahan, entah itu yang baru ataupun yang lama. Itu salah satu contoh. Kedua, latar belakang masyarakatnya pun mereka budayanya masih petani, teman-teman. Jadi kurang suka juga mereka untuk datang ke Jakarta, mencoba untuk sekolah lebih tinggi, untuk bekerja mungkin pindah tempat atau ke kota-kota besar. Itu rata-rata memang mereka masih stay di situ, walaupun usia-usia anak-anak muda sekarang pun sama, belum ada keberanian untuk bisa melakukannya, teman-teman. Nah, artinya dengan cara itu kita sudah bisa mengenali riset pasar mulai. Coba kalau misalnya teman-teman mulai dulu karena saking terinspirasinya dengan orang lain, oh deh saya karena ada lahan, saya coba buka. Kira-kira apa yang terjadi? Pastinya pasar kita sepi, bukan hanya mencoba untuk memulai udah berusaha untuk digitalisasi nih Bu Ayu, tapi kok belum berhasil. Teman-teman harus kenali juga salah satu caranya audiensnya siapa, konsumennya siapa. Lalu lakukan tadi riset pasar. Lalu gimana Bu caranya? Saya tetap pengen punya tempat di sini, biarpun sepi saya mau tetap jualan. Gampang caranya teman-teman. Punya produk yang bisa dikirim secara online. Makanya penting sekali kita pelajari digital marketing. Jadi meskipun teman-teman punya usaha di tempat yang sepi, kalau teman-teman punya digitalisasi, produk dikirim ke e-commerce, lalu aplikasi online, tentunya akan menjadi daya tarik. Mungkin tidak ada yang beli di daerah situ, tapi kita mungkin dapat pembeli dari daerah luar yang memang sangat butuh dengan produk kita. Nah, dengan adanya penggunaan kanal digital marketing, tentunya teman-teman akan terbantu. Karena memang biasanya ketika kita sudah melakukan riset pasar, kita akan bisa menentukan kira-kira banyak pengguna produk ini itu daerah mana. Nah, itu akan kita pelajari ya selanjutnya. Lalu berikan penawaran menarik kepada konsumen. Setelah teman-teman mengenali target pasarnya, ya, lalu mengenali audiensnya, sudah melakukan riset pasar, oh ternyata ini tidak cocok. Jika kita punya toko di tempat ini, jika kita menjual produk di sini, atau kita membuat produk-produk yang sedang viral ini. Setelah kita kenal, ya, teman-teman bisa membuktikan bahwa dengan cara digital marketing ternyata pembelinya banyaknya dari luar. Nah, itu akan ke-tracking sendiri. Biasanya kita kan lihat kirimannya kemana sih banyaknya. Teman nanti sudah punya statistikanya ya. Lalu beri penawaran menarik kepada konsumen. Kalau teman-teman baru mulai, usahakan ada daya tarik yang menemukan. Contoh buy one ya. Buy one get one pun bukan teman-teman seperti bakar uang gitu ya. Mungkin kalau dulu kita lihat produk-produk yang hadir seperti bakar uang. Contoh dulu sebelum teman-teman kenal dengan Grab, OVO ya, kita bayar Rp1.000 itu sudah bisa naik Gojek gitu ya. Itu namanya sistem bakar uang ya teman-teman. Modal dulu di awal,
modal di awal mereka buat jor-joran 1 sampai 2 tahun, lalu sekarang baru panen. Kita lihat promonya ya nggak ada lagi sekarang ya, mau bayar 1.000 tidak ada. Lalu OVO, kalau teman-teman ingat ya, mungkin 8 sampai 10 tahun lalu hadirnya OVO, beli 100.000 cashback 50.000, itu benar adanya. Betulan loh, kita cuma bayar 50.000, lumayan lama kan itu ya, hampir mungkin di sini ibu dosen masih ingat. Mungkin bisa sampai 1 sampai 2 tahun. Sampai sekarang saya pun masih pasang aplikasi OVO. Karena tadi memudahkan pembayaran, walaupun sekarang tidak ada promonya. Apa yang menjadi daya tarik yang dilakukan? Karena dia pernah memberi penawaran menarik konsumen. Penawaran itu mereka buat stabil bahkan sampai sekian tahun dan alhasil berhasil. Sekelas OVO masih bertahan sampai saat ini. Dengan peluang-peluang bisnis yang mereka tawarkan berganti, sudah tidak lagi promo. Mungkin sekarang pembayaran banyaknya pakai OVO. Mungkin OVO ada pembayaran tambahan, digital pembayaran seperti beli token, pembayaran listrik dan lain sebagainya ya, pulsa ya. Nah, itu bagian dari cara penawaran menarik kepada konsumen. Lalu gimana Bu Ayu untuk pengawalan, untuk cara mulai kita sebagai pelaku bisnis yang mungkin ada keterbatasan kalau sampai kita sampai bakar uang modal besar, lalu kita baru bisa panen 1 sampai 2 tahun lagi. Kita bisa menggunakan cara-cara gitu, misalnya tadi beli 2 gratis 1, atau teman-teman kalau follow, teman-teman gratis makan, ya kenapa? Benefitnya kalau follow gratis makan, setelah dia follow, teman-temannya akan lihat, teman-teman itu akan mendapatkan hasilnya. Makanya sekarang banyak sekali resto-resto yang mencoba promosi, follow IG-nya, teman-teman bagikan di sosial media, lalu di tag 3 temannya, teman-teman dapat voucher. Nah, itu salah satu penawaran menarik kepada konsumen. Karena dengan cara itu, kita bisa melihat bahwa orang-orang terinspirasi, oh ternyata beli di mana nih? Oh Bu Ayu ini enak juga ya sepertinya gambarnya. Otomatis mengiklankan secara sengaja. Nah, ini termasuk juga cara Jitu untuk bisa memberikan penawaran menarik kepada konsumen. Jadi banyak cara yang bisa teman-teman lakukan sesuai dengan kondisi usaha masing-masing untuk bisa memulai menarik perhatian kepada konsumen dengan memberikan penawaran. Kalau Bu Ayu waktu pas membuka rumah belajar ini, Bu Ayu memberikan promo trial, teman-teman. Trial memulai. Kenapa Bu Ayu mencoba untuk trial bisa gratis 1 sampai 3 kali? Minimal. Kenapa? Kenapa nggak 1 kali? Karena kalau untuk pendekatan sumber daya manusia, teman-teman, kalau kita baru ketemu 1 kali, biasanya belum ada bonding, belum ada kenyamanan dia karena masih adaptasi ya. Kenapa Bu Ayu menawarkannya 1 sampai 3 kali? Karena kalau sudah 2 kali berjumpa, ada kecocokan setelah saling mengenal, lalu pas masuk ke pertemuan ketiga, biasanya siswa sudah nyaman dengan gurunya. Data tracking dari siswa-siswa saya lihat kalau sudah di-handle oleh satu guru itu dia nggak mau oleh guru lain. Padahal saat itu sering sekali guru-gurunya itu berhalangan hadir, teman-teman. Misalnya pertemuannya seminggu 3 kali. Dalam seminggu itu ada 1 kali gurunya nggak bisa hadir, saya ganti dengan guru lain. Dia nggak mau, teman-teman. Karena mereka sudah merasanya tadi pola belajarnya, pola komunikasinya. Kenapa Bu Ayu berani beri garansi 3 kali gratis? Karena tadi biasanya mereka lebih nyaman gitu ya, lebih nyaman dan oh udah deh ikut aja, dan sejauh ini alhamdulillah berhasil. Berhasil ketika mereka trial biasanya mereka les. Ada nggak Bu Ayu yang nggak berhasil dan mereka ternyata nggak nyaman dengan gurunya? Ada, dan Bu Ayu garansi. Misalnya setelah mereka melakukan pembelajaran 3 kali, ternyata di tengah jalan mereka ingin ganti guru, guru juga yang bisa kita gunakan di situ. Nah, artinya itu bagian dari penawaran menarik juga kepada konsumen. Jadi tidak ada alasan mereka tidak nyaman dengan guru, karena kita melayani guru laki-laki, perempuan, usia seperti teman-teman yang sambil kuliah, ya, usia seperti 30 tahunan, 40 tahunan. Jadi selera siswa sekarang kan macam-macam ya, tapi banyak anak-anak muda seperti teman-teman. Dan Bu Ayu pun mencoba peluang ini menawarkan kepada SDM seperti anak-anak kuliah yang memang biasanya mereka sambil cari uang gitu ya. Nah, ini menjadi daya tarik ya, mungkin bisa kita lakukan di tempat-tempat lain ya. Lalu setelah teman-teman berikan penawaran, teman-teman jaga kualitas layanan. Dengan cara apa?
ada kritik dan saran yang selalu kita buka ya. Jadi misalnya teman-teman menawarkan kalau sudah beri, silakan kakak mungkin bisa memberikan ulasannya di sosial media, atau mungkin teman-teman menawarkan boleh posting di Instagram, boleh posting di sosial media yang lain, atau juga menjaga kualitas tersebut bisa memberikan rating nilai. Kalau teman-teman pergi ke Alfamart kan sekarang ada rating-rating nilainya ya di layarnya. Nah, itu untuk menjaga kualitas layanan. Kenapa? Kalau produknya sudah bagus, tapi SDM-nya itu memang tidak kita perhatikan, apa yang terjadi? Ada gap pastinya. Kita terlalu sibuk dengan produk yang bagus, kemasan yang menarik, ternyata pelayanannya itu biasa saja atau malah kurang. Belum lama ini saya kemarin habis pergi ke ada coffee shop baru buka ya di salah satu saat itu mungkin ada karyawan freelance yang sangat ramah luar biasa ya, baru katanya. Sedangkan pegawai lamanya tuh sangat jutek luar biasa. Apa yang terjadi saat itu rekan-rekan saya? Karena teman-teman yang saya bawa orang-orang marketing pasar ya, mereka menegur secara keras ya. Kasihan adanya ketidakseimbangan. Makanannya sudah baik, tempatnya sudah baik, secara tidak langsung mereka itu merugikan bisnis tersebut. Kenapa? Andai kalau bosnya tahu, dia pasti juga akan marah dengan pelayanan orang lama yang diberikan, tidak mau menjawab, tidak mau ikut melayani, lagi rame bukannya handle handle customer, dia malah sibuk kayak beresin menata-nata gitu loh teman-teman, menata barang-barang. Nah, itu menjadi teguran keras. Kenapa? Karena bagian dari tidak menjaga kualitas layanan. Nah, ini yang perlu kita perhatikan teman-teman. Banyak sekali teman-teman sangat sibuk dengan produk jualannya, teman-teman sibuk dengan promosinya, tapi lupa akan tingkat kualitas layanan. Kadangkala kita terlalu sibuk bagaimana orang baru itu beli produk kita, sehingga kita lupa melayani orang yang sudah beli. Padahal sejatinya teman-teman, dalam tracking data statistik bahwa banyak sekali penjualan yang berhasil bukan karena orang baru, tapi karena orang yang pernah beli. Kenapa? Contohnya di sini ada Kakak Raffi Maulana, pernah beli produk apa nih yang unggul Kakak Ahmad, Kakak Himatel ya. Nah, misalnya kakak-kakak di sini pernah beli produk yang unggul dan enak, murah, enak, bergizi. Apa yang akan kalian lakukan? Pasti teman-teman akan info ke teman-teman lain, ternyata ini lo harus coba, ini kalian harus beliin buat keluarga. Otomatis apa yang akan didapatkan? Langsung itu dapat iklan secara gratis. Dibanding teman-teman sibuk door to door ya, teman-teman posting-posting, mencari customer baru. Padahal keberhasilan setungguhnya adalah teman-teman memberikan pelayanan pada orang-orang yang pernah beli. Ketika mereka repeat order, mereka akan tanpa dengan cuma-cuma gitu ya, mereka akan dengan senang hati memberikan informasi kepada orang lain. Oh, di sini ada cozy loh, warung kopi enak, murah gitu ya. Nah, dengan menjaga apa? Kualitas layanan. Lalu setelah menjaga kualitas tentunya pertahankan tingkat kepuasan pelanggan. Gimana Bu Ayu dengan pertahankannya? Kalau teman-teman punya toko, cukup mudah. Terima kasih Bapak Ibu, selamat datang kembali. Boleh ya nanti saya bisa mendapat kritik dan sarannya. Itu kadang kita terlupa, walau sekadar punya coffee shop, walau sekadar punya warung kopi. Teman-teman tahu nggak? Kenapa bisnis kemarin itu banyak sekali bisnis-bisnis muda yang langsung viral? Kenapa bisnis-bisnis viral ini tidak awet, maaf ya, tidak awet. Contoh, kalau kita lihat ada warung abnormal ya, sekarang sudah tidak ramai lagi ya, malah justru sudah banyak yang tutup. Kalau kita perhatikan, tempatnya sudah disetel dengan senyaman mungkin. Ada permainannya tuh ya, yang kayak biliar mini ya, ada Uno, lalu juga menarik, makanannya pun kekinian, walaupun hanya dari Indomie gitu ya. Waktu awal-awal rame teman-teman, karena orang merasa nyaman. Tapi kalau teman-teman ingat datang ke sana dengan harganya 3 kali lipat dari Indomie, kita lihat pelayan-pelayannya ya, saya mungkin karena sering masuk ke beberapa warung abnormal, karena saya suka banget topping-toppingnya. Lalu kita kaji, apa masalah yang mereka lupakan? Kualitas pelayanan, teman-teman. Mereka abai dengan ucapan terima kasih, dengan sapaan
sapaan yang memang membuat orang lain terlayani, kepuasan pelanggan ya. Dan teman-teman bandingkan juga ya, satu lagi bandingkan dengan produk-produk makanan yang sekarang walaupun serba digital yang mencet-mencet sendiri gitu teman-teman. Coba teman-teman lebih puas yang mana? Ketika dilayani, halo selamat datang Bapak Ibu, terima kasih sudah hadir, sudah mau mampir nih ke warung ABC misalnya seperti itu. Akan merasa apa kan kayak seneng gitu ya. Sedangkan kalau teman-teman datang sekarang ke warung-warung yang agak baru, maaf ada disebut inisial SS, terus ya mungkin yang sekarang mungkin teman-teman sudah sangat kenal ya, sejenis ayam-ayam Kentucky yang agak terkenal, ada yang masih dengan pelayanan sumber daya manusianya, orangnya langsung, ada yang sudah pakai digital. Coba teman-teman bayangin, males yang mana yang tadi kan kalau kita bukan soal kita tidak melek digital, tapi saat melayaninya ya teman-teman, saat melayaninya ternyata kita harus pencet oh mau makan burger, pencet B, aduh kayaknya gimana ya, sehingga apa? Selain memang sedang di boykot juga, jadi sehingga ada kemalasan untuk kita bisa melihat layanan tersebut. Nah, itu perlu kita koreksi teman-teman. Bagaimana meningkatkan kepuasan pelanggan dengan sumber daya manusianya, walaupun semua serba canggih. Karena apa? Banyak orang yang memang belum sadar terhadap digitalisasi itu yang memang harus kita hormati. Itu satu. Kedua, memang tipikal manusia itu memang untuk dilayani teman-teman. Kan kita mengeluarkan sejumlah uang. Bagaimana teman-teman pengen tahu nih, saya pengen punya uang, saya pengen makanan paling enak di tempat ini. Coba kalau pakai mesin, teman-teman bisa nanya nggak apa makanan yang paling enak? Atau sekarang lagi mesin chat GPT, apa makanan paling enak? Mau nggak teman-teman langsung beli jawaban dari chat GPT? Belum tentu kan, gitu ya. Artinya kan itu hanya sebatas mesin. Tapi kalau kita bicara omset pasar kenapa meningkat, tentu berkaitan dengan kepuasan pelanggan. Salah satunya pelayanan itu bagaimana kita gerak cepat untuk bisa melayani orang-orang tersebut. Iya Bapak Ibu, ada yang bisa dibantu? Iya, saya cari obat jerawat paling manjur. Coba teman-teman percaya mana? Lebih percaya ketika karyawannya jawab langsung atau lebih percaya di Shopee atau mungkin di e-commerce lain? Obat jerawat manjur. Saya yakin teman-teman lama walaupun teman-teman sudah chat diketik gitu ya, diketik obat jerawat manjur. Karena apa? Dalam meningkatkan omset pasar bukan hanya produk yang memang kita tekuni, tapi memang ada indikasi pelayanan tadi yang seimbang dengan digitalisasi. Jadi oke, saya ordernya bisa pakai handphone, tapi tetap ketika datang ke itu ada unsur customer service di dalamnya. Bagaimana kita bisa ketika butuh bantuan terlayani, kita butuh makanan secara cepat, ada sapaan, oh ya Bapak Ibu mohon ditunggu, kan gitu. Dan satu lagi teman-teman, kalau untuk meningkatkan omset pasar, ketika teman-teman ada barang yang memang sudah habis atau barang-barang yang memang itu tidak ada pilihan yang lain, usahakan jika bertemu customer jangan kasih choice. Teman-teman sebutkan, oh ya Bapak Ibu silakan kita barang terbaru, satu dulu teman-teman. Jangan dipilih, oh kalau nggak suka yang ini kita juga punya yang ini. Usahakan teman-teman sell satu dulu supaya mereka merasa bahwa yang ditawarkan oleh distributor atau produsennya ini adalah memang barang yang unggul. Seperti itu. Ya, lalu sekarang strategi di media sosial setelah teman-teman bisa mensiasati 6 cara tadi, tentunya teman-teman akan meng-up produk-produk walaupun ada di antah berantah di tempat yang agak sepi, kita bisa menggunakan strategi yang lain yaitu dengan adanya media sosial. Dengan menggunakan mungkin sekarang sudah nggak perlu diajarin ya, semua teman-teman sudah jago sekali ya bagaimana menggunakan media sosial. Tapi sayangnya banyaknya saya perhatikan ya karena saya juga mengajar corporate media sosial ya di kampus ya beberapa kelas rata-rata mereka kan saya coba untuk membuat akun sendiri untuk produk lalu follow prodi masing-masing. Ternyata banyaknya yang kayak maaf ya fake account gitu ya. Lalu juga profil-profil walaupun tidak fake account tapi mereka hanya paling ya foto-foto punggungnya sendiri, foto barang tanpa memperlihatkan apa sih yang mereka miliki dalam media sosial. Padahal sayang sekali teman-teman, kita sudah punya media sosial kalau tidak digunakan untuk platform-platform. Entah itu kalau memang teman-teman nggak punya bisnis, minimal ya buat-buat video menarik kalau yang suka traveling gitu ya.
yang suka bikin konten, yang suka jenaka, itu bisa digunakan. Bagaimana ketika teman-teman punya media sosial yang menarik, otomatis follower teman-teman itu otomatis akan bertambah. Kadangkala kita punya produk, tapi kita fokus bagaimana follower kita bertambah. Menurut saya itu sangat salah sekali. Kenapa? Kita punya produk, tapi berbarengan ingin follower bertambah. Seharusnya kita kendalikan dulu dengan apa? Kalau teman-teman lihat, Atta Halilintar ya dan semua influencer-influencer dulu sebelum dia sekarang berjualan punya bisnis, dia cari follower dengan cara buka video lucu, prank-prank gitu ya teman-teman sehingga kita tertarik untuk follow. Setelah followernya banyak, coba teman-teman perhatikan sekarang video-video yang lucunya sudah nggak, tapi followernya masih ada. Dia gunakan untuk apa? Promosi bisnisnya. Jadi ketika teman-teman mau membuat peluang untuk menaikkan bisnis teman-teman, strateginya adalah media sosial. Bukan untuk ya tadi Bu sekarang mudah sekali beli follower, betul. Tapi kan beli follower hanya menunjukkan isi follower, tapi mereka nggak tertarik, karena kan beli gitu ya. Tapi kalau teman-teman sudah mulai membina media sosial teman-teman untuk promosi, dimulailah dari sekarang bagaimana punya follower yang banyak atau yang mungkin stabil supaya mereka tertarik follow Instagram atau sosial media teman-teman karena banyak hal-hal yang menarik di dalamnya. Jadi ketika teman-teman sudah konsisten membuat sebuah konten, mereka kan akhirnya akan kenal dengan Instagram teman-teman, sosial media teman-teman, oh bahwa oh ya si A ini adalah penjual baju karena di Instagramnya banyaknya baju. Dan kalau teman-teman mau fokus dalam sebuah bisnis, usahakan media sosial itu satu toko, teman-teman. Jadi jangan sampai, Bu, saya punya jualannya ada tempat les, ada IO, ada skincare, saya bikin aja dalam satu grup gitu, satu sosial media. Itu salah, teman-teman. Orang tidak akan kenal karakter produk teman-teman kalau teman-teman gabung ya. Jadi teman-teman siapkan sosial media teman-teman jika emang berjualan gitu ya, fokus dengan bisnis per item satu sosial media. Lalu juga usahakan ya tadi teman-teman usahakan lebih fokus bukan di followernya ya, lebih fokus ya teman-teman cari promosi yang berbayar. Itu malah lebih manjur dan jitu teman-teman. Lalu juga kita masuk ke dalam sebuah gambaran integrated marketing communication ya. Bagaimana kita melihat sebuah komunikasi pemasaran teman-teman ya. Bagaimana sebuah komunikasi pemasaran ini yang ada di sekitar kita, teman-teman, adalah sebuah konsep di mana suatu perusahaan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai saluran komunikasi untuk mengirim pesan yang jelas dan konsisten ya, teman-teman. Bagaimana meyakinkan orang-orang atau perusahaan tahu akan produknya. Nah, biasanya untuk meyakinkan itu ada tekniknya teman-teman ya, menggunakan marketing communication mix. Apalagi sekarang nih mau kampus-kampus biasanya nih termasuk Bu Ayu sedang cari mahasiswa baru, nah, pasti promosi itu ya. Yang pertama pasti akan dilakukan pastinya personal selling, bagaimana kita menjual identitas atau biodata siapa saja sih pengajarnya contohnya. Lalu juga kalau untuk kampus ya, lalu juga adanya periklanan ya, advertising selain personal sellingnya, ada periklanannya yang memang dilakukan dari pihak kampus atau mungkin dari pihak kita sebagai pelaku usaha. Lalu harus ada sales promotion. Jadi orangnya teman-teman walaupun kita unggah di sosial media, kita perlu juga melakukan self promotion, misalnya mungkin membuka booth, lalu mungkin teman-teman keliling di pameran-pameran, atau misalnya teman-teman buka toko online ya, dan lain sebagainya, itu namanya sales promotion ya. Lalu ada event dan experience tadi ya, misalnya di event-event tempat-tempat manapun ya yang sedang ramai ya, sehingga menjadi sebuah informasi yang dilihat oleh orang lain. Tapi tadi kalau produk teman-teman memang di bidang makanan ya berarti kan harus tempat-tempat yang mungkin sangat orang minati karena memang makanan sih lumayan agak ramai ya, orang-orang pasti akan cari makanan. Yang penting makanannya yang memang ya tadi orang akan cari untuk makanan harian. Kalau kita ingin untung pasti untung banyak, pasti teman-teman coba berpikir bagaimana punya produk yang orang akan butuh setiap hari. Kadangkala kita berpikir, Bu, saya maunya ini contoh nih mahasiswa-mahasiswa di praktek bisnis di tempat saya,
saya kasih tugas ide membuat bisnis. Ada beberapa orang-orang yang unik. Sebetulnya nggak ada yang salah dari produk mochi. Itu rata-rata mereka mau jualnya mochi. Saya tanya ke teman-teman mahasiswa. Sebetulnya kalau saya tanya kepada mahasiswa, apakah teman-teman pengen punya bisnis yang telus laris manis? Pengen katanya. Laris manis itu bagaimana kita mengedukasi dan melakukan sebuah bisnis, orang tuh beli. Sekarang saya tanya, kalau orang beli mochi, apa makan setiap hari? Apakah kalau beli mochi itu ya tadi ya ketahanannya juga lama gitu. Mereka bilang enggak Bu gitu. Nah, kalau memang teman-teman mau untungnya itu terus-menerus, ya artinya harus punya produk usaha yang habitnya orang tuh beli terus. Contohnya mungkin sembako, air minum, kan gitu ya. Untungnya 1.000, tapi dibelinya setiap hari. Nah, itu cuannya banyak sekali. Buah-buahan, kan gitu ya. Lalu mungkin masakan-masakan matang. Itu bagian dari bagaimana kita mencari peluang dari produk yang akan kita tentukan. Akhirnya teman-teman mahasiswa sudah mengerti sekarang kalau membuka peluang bisnis, usahakan tadi bagaimana orang tuh cari secara terus-menerus gitu. Lalu bagaimana kita bisa melihat sebuah marketing interaktif? Saya bilang sekarang serba digital, untuk promosi bisa digital. Tapi teman-teman nggak boleh lupa bahwa interaktif marketing sangat dibutuhkan. Banyak pembeli itu nggak jadi beli karena kita bingung. Ini maaf, saya dicarikan produk yang anti jerawat misalnya. Kak, tolong carikan produk yang bisa logonya dipasang di sisi kiri. Lama jawabnya karena dia robot gitu. Nah, ini harus kita perhatikan. Kita boleh pakai robot dalam hal misalnya mempromosikan, tapi untuk mengedukasi customer, teman-teman usahakan harus dilayani oleh kita sendiri. Dan kita harus punya juga standar operasional prosedur jika teman-teman memang punya tim di dalamnya yang harus dilakukan ketika menjawab customer, apa yang harus dilakukan. Oke, senyum, sapa, salam. Senyum, sapa, salam berarti halo, selamat datang Bapak Ibu misalnya. Lalu juga disapa, apa kabar hari ini? Dan juga ucapan terima kasih. Itu supaya apa? Orang merasa, oh datang ke toko ini, oh beli di toko ini, kita selalu dilayani, selalu fast respon. Ketika barang tidak ada, mereka pasti akan tanya apa pilihannya gitu ya. Lalu juga mereka bukan mengirim produk yang ada, karena sekarang kalau teman-teman beli produk, sekarang kalau nggak ada, kadang dikasih warna yang lain, tidak sesuai harapan. Nah itu teman-teman harus hindari seperti itu ya. Lalu sekarang langkah-langkah proses perencanaan ya, perencanaan dalam sebuah communication marketing ini. Tentunya teman-teman yang akan dilakukan pertama adalah menganalisa situasi. Menganalisa situasi, bagaimana menganalisa situasi ini kita lakukan untuk melihat gambaran apakah produk yang akan kita sell ini sudah berhasil dilakukan. Selain tadi analisis pasar kan, teman-teman kan sudah menganalisis pasar, itu sudah bagian terpenting yang dilakukan. Setelah itu baru teman-teman memulai bisnis. Lalu setelah memulai bisnis, pasti teman-teman akan menganalisis situasi, misalnya stok 10 apakah habis, kan itu ya, stok 10 yang beli dari daerah mana saja. Nanti diukur teman-teman, selama 1 bulan seperti apa pergerakannya, apakah ada peningkatan ataukah sudah mancanegara order. Nah, itu menganalisis situasi ya. Lalu juga selain menganalisis situasi, membuat marketing objektif. Bagaimana kita melihat sebuah penjualan atau promosi diinformasikan berdasarkan analisis situasinya. Jadi misalnya teman-teman sudah punya data, oh pembelinya banyaknya di daerah Pulau Jawa, ya sudah, berarti Instagram Ads atau Facebook Ads yang teman-teman sebar ya khusus daerah-daerah sekitar yang memang ramai. Jangan sampai teman-teman sebar untuk seluruh Indonesia sudah bayar mahal, ternyata banyaknya yang membeli atau yang memuat iklan teman-teman di daerah-daerah tertentu. Karena kan kita kalau untuk ads ya mau untuk di daerah mana, usia berapa. Nah, ini harus dibuat secara objektif. Jadi teman-teman sudah tahu ya, Bu, saya mau yang sehari 1 juta, tapi saya mau pilih untuk usia remaja, kan bisa teman-teman bisa lakukan. Lalu menyusun strategi, setelah itu teman-teman susun strategi. Kalau ternyata dalam 1 bulan ini ramai, oh ternyata kita harus stok lebih banyak. Lalu ternyata kalau seandainya menurun, harus kita lakukan. Kita harus ada controlling dan evaluasi ya. Yang mana bagian evaluasi adalah
bagian terpenting supaya kita bisa melihat apa sih masalah di lapangan. Kenapa sih kok produk kita tidak ramai pasar? Kenapa? Padahal ini kan mirip dengan produk B, tapi kenapa? Kok kayaknya saya lebih sepi gitu ya? Kok kenapa produk saya lama lakunya? Ya, seperti itu. Nah, dari semua itu tentunya media sangat dan sangat yang namanya produk jualan kita agak laris manis, benar nggak teman-teman? Apalagi dengan adanya pengguna-pengguna setia yang adanya kepuasan di dalam hatinya, di dalam dirinya menggunakan produk kita. Entah dari produknya yang bagus, entah dari pelayanan yang bagus, entah dari kecepatannya gitu ya. Nah, dengan adanya fungsi media komunikasi, tentunya efisiensi penyebaran itu nggak masuk revisi. Sekarang mungkin dengan adanya sosial media sudah banyak yang tahu dengan produknya. Lalu dengan memperkuat eksistensi informasi ya, bagaimana fungsi media komunikasi ini? Contoh papan reklame yang ada di jalan-jalan raya besar. Secara tidak langsung mereka itu memaksa kita untuk melihat iklannya, benar nggak? Yang apalagi di lampu merah, teman-teman ke kiri, ke kanan, lihat di depan ada gambar iklan sebesar itu. Setiap hari lewat situ terus. Apalagi rata-rata papan reklame atau billboard itu jarang yang mereka pasang 1 hari doang, pasti 1 minggu, 2 bulan. Otomatis sampai rumah ketika lihat lagi iklan, oh iya, ada promo A dari produk A. Mereka akan ingat. Karena apa? Sudah dipaksa untuk dilihat, otak kita melihat, merekam kan gitu ya. Nah, ini bagian dari fungsi media komunikasi. Contoh lain, mungkin kalau teman-teman ingat saat muncul media, Bukalapak, Shopee, kita mau nonton TV di chat apa namanya channel A, lihatnya iklan itu, channel B iklan itu, sampai channel Z gitu ya. Apa yang mereka lakukan? Karena mereka memberikan peran media komunikasi secara aktif supaya memaksa kita untuk iklan itu, untuk melihat acara itu. Setelah melihat, coba teman-teman perhatikan sekarang. Setelah mereka berjaya, orang banyak kenal, ada nggak iklan seperti itu lagi mereka booking semua stasiun TV, mereka blok acara 1 sampai 2 jam, sudah tidak. Kalau dulu waktu mereka baru muncul 1 sampai 2 kali mereka bikin event, di blok semua apa channel TV, mereka buatlah acara supaya kita itu termasuk berhasil kan artinya. Lalu juga fungsi media komunikasi untuk mendidik, mengarahkan ya dan mempersuasi. Apa mendidik? Bagaimana kita memberikan edukasinya? Oh, ternyata produk ini bagus loh, ruang guru bagus misalnya ya. Produk B bagus gitu ya. Lalu mengarahkan kalau Anda mau berhasil, mau sukses silahkan beli produk ini. Contohnya seperti itu ya. Jadi ada didikannya, ada pengarahannya dan ada mempersuasi. Mempersuasi itu mengajak dan mempengaruhi. Bagaimana kalau teman-teman membeli produk ini, teman-teman akan bla bla bla. Nah, jadi itu fungsi media juga bagaimana kita memberikan gambaran bahwa produk ini unggul, lalu juga ada arahan untuk keberhasilan ketika teman-teman. Keberhasilan macam-macam, pastinya kan kita mau jualan produk, pasti kan ada informasi komunikasi yang sangat baik untuk ditawarkan. Entah itu misalnya teman-teman iklan makanan, akan langsing misalnya, teman-teman punya produk iklan sekolah, akan pintar misalnya contohnya seperti itu. Lalu menghibur juga ya teman-teman ya, bagaimana fungsi media sosial. Lalu untuk kontrol sosial ini bagaimana kita bisa membedakan iklan yang satu dengan yang lainnya, bagaimana kita bisa terinspirasi dari lain produk orang lain. Nah, itu menjadi sebuah kemajuan. Kita juga mengkomparasi melihat dari produk orang lain untuk tadi ya untuk sebuah pembeda bagaimana kita bisa melihat produk orang lain seperti apa sih. Oke juga ya kalau kita bikin iklan seperti ini. Nah, itu bisa menjadi pembelajaran juga ya. Nah, lalu setelah teman-teman sudah memahami pentingnya komunikasi ya dalam sebuah media, pasti kan kita paham ya. Bagaimana juga kita melihat tadi analisis pasar yang sudah kita lakukan, seperti apa sih target market kita. Nah, kita tinggal segmentasikan pasarnya. Oh, ternyata setelah kita analisis pasar, ternyata di daerah Purwakarta ya, kalau dari pengalaman saya, Purwakarta ini ternyata susah nih, sulit untuk kita buka hospitality atau sekedar food and beverage yang lumayan, yang menengah ke atas akan ada kesulitan karena tadi ternyata
Pertama, selain budaya mereka tidak ada yang hampir jarang gitu ya, yang kuliah tinggi, yang pergi ke perkotaan, yang punya bisnis besar, rata-rata petani, itu menjadi analisa pasar pertama. Yang kedua, kita cari segmentasi pasarnya. Oh, apa nih yang bisa kita jual di sini? Ternyata yang kita jual di sini adalah pertanian. Oke, kita mencoba segmentasi pasar di bidang pertanian. Kita kelompokkan ya. Nah, di bidang pertanian kita sudah melihat ternyata karena mereka rata-rata petani, artinya kita jualan bibit misalnya ya, jualan pakan, pupuk dan sebagainya. Lalu kita analisis kompetitor. Kalau kita jualan pupuk, bibit, siapa sih kompetitor di lapangan? Itu harus cari tahu. Itu penting sekali. Teman-teman membuat sekolah, teman-teman harus lihat sekolah apa yang mau kita bangun. Kita lihat ring 1 ada sekolah apa? Oh, ternyata ada SDIT. Ring 2 ternyata ada sekolah negeri. Ring 3 ada sekolah apa? Nah, itu baru kita bisa simpulkan analisis kompetitornya itu ada siapa saja. Oh, kalau ternyata sedikit ya udah atau belum ada, teman-teman silahkan buat gitu ya. Teman-teman silahkan adakan gitu ya. Karena apa? Ketika kita sudah memulai analisis pasar tersebut, kompetitor tersebut, kita akan tahu bahwa kebutuhan masyarakat di sekitar itu adalah memang produk-produk yang akan kita tuju. Jadi kalau teman-teman rasa setelah dicek kompetitornya banyak, ya teman-teman usahakan jangan maju gitu ya di daerah tersebut, karena ini akan menjadi sebuah effort yang luar biasa ya. Teman-teman harus mencoba peningkatan dari segi produk supaya mengalahkan kompetitor yang lain ya. Lalu strategi promosi itu harus kencang juga teman-teman. Bagaimana kita melihat sebuah promosi yang dilakukan oleh orang-orang yang mungkin sekarang kita lihat ya, bentar-bentar kita lihat iklan baru cuma Google produk jerawat, tiba-tiba sudah muncul iklannya di Instagram. Nah, itu salah satu trik juga teman-teman. Lalu juga bagaimana kita lihat promosi-promosi di sekitar kita ya, ada buy one get one atau mungkin ada cashback. Nah, itu salah satu trik juga untuk bisa membuat orang lain tertarik. Bagaimana kita melihat gambaran bahwa sebuah produk ini memang rata-rata sih ya teman-teman. Gimana caranya kita tahu produk tersebut kalau kita tidak melakukan promosi. Makanya penting sekali teman-teman untuk melihat sarana-sarana di sekitar kita apakah mendukung kita untuk bisa memasarkan produk itu. Lalu harus ada spesifikasi produk yang kuat, teman-teman. Jadi jangan sampai teman-teman hanya melihatkan gambar ya di promosinya, ingredients-nya, teman-teman tidak mencantumkan nominal harga. Biasanya orang malas. Pasti kalau nggak menyantumkan nominal harga, otomatis sensitif gitu karena dia nggak mau dilihat nih harganya. Tapi di lapangan tuh. Makanya sekarang banyak sekali orang-orang mengeluarkan produk promosi dengan mencantumkan harganya, benefitnya, ya keuntungannya, ya. Lalu ada pemasaran yang selanjutnya yang terakhir adalah pemberian dampak positif pada konsumen. Apa contohnya? Oh, ternyata tidak ada efek samping. Lalu adalah ini produk yang mahal. Nah, makanya sekarang banyak sekali produk-produk berbondong-bondong seperti sebuah kewajiban. Mereka harus mencantumkan produk halal contohnya. Kalau BPOM ya apalagi untuk makanan teman-teman. Nah, ini menjadi sebuah dampak positif pada konsumen sehingga orang lain ya. Nah, setelah teman-teman melakukan riset tadi ya tentunya dalam sebuah digitalisasi marketing, kalau kita mau laris manis gitu ya teman-teman dalam penjualan penting sekali ada namanya marketing plan. Nah, marketing plan ini teman-teman kalau sudah punya usahanya, teman-teman harus lakukan riset di lapangan, lalu teman-teman mencoba ketika riset 1 tidak berhasil, plan kedua ya. Lalu plan ketiga. Jadi itu sudah dibuat di awal. Usahakan sama teman-teman ya, bagaimana kita eksekusi praktik di lapangan ketika teman-teman tidak berhasil dengan cara promosi di Instagram, oh kita coba di Facebook, kita coba di TikTok. Nah, itu artinya marketing plan harus kita lakukan. Lalu apa manfaat marketing plan? Tentunya memberi arahan yang jelas. Jadi teman-teman bukan hanya memberikan asumsi kepada orang lain, ketika gagal biasanya kita kalang kabut teman-teman. Stres, pikiran pun blank. Nah, makanya penting sekali ada marketing plan. Ketika progres selama 1 bulan tidak berhasil, kita sudah tahu nih apa yang harus kita lakukan. Bu,
Kalau belum ngerti gimana? Nah, khawatir sekarang banyak konsultan iklan, konsultan marketing. Kalau teman-teman memang agak pegel gitu ya, agak belum ada inspirasi. Tapi sejauh ini yang harus kita pelajari, apalagi anak-anak muda sekarang udah keren-keren ya, apalagi dari universitas kita. Karena saya sudah banyak kemajuan pastinya yang kita bisa lakukan dalam sebuah marketing plan di sosial media terutama. Apalagi sudah banyak contoh-contohnya. Lalu juga mengidentifikasi peluang pasar ketika kita sudah punya plan bisnis yang akan kita hadirkan. Lalu juga ketika kita punya marketing plan, teman-teman akan meningkatkan kemampuan untuk beradaptasi. Karena apa? Sudah dipikirkan. Makanya penting sekali teman-teman kira-kira mencari sebuah gambaran apa sih peluang bisnis ini gitu. Dicari dulu nih. Ketika saya buka bisnis makanan, apa peluangnya? Oh, ternyata kalau bisnis makanan pasti semua orang itu kan makan kan gitu ya. Lalu apa kelemahannya ya? Lalu apa sih peluangnya? Lalu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang? Itu penting sekali teman-teman untuk buat dalam sebuah marketing plan ini. Lalu yang terakhir, untuk mendukung pengambilan keputusan. Jadi ketika teman-teman sedang melakukan sebuah bisnis ataupun mau jual produknya, Bu, saya punya produk mau bantuin orang tua gitu ya. Teman-teman sudah bikin marketing plan-nya, jadi ketika ada kegagalan, teman-teman itu sudah bisa ambil keputusan. Oh, ternyata kita sudah kasih waktu selama 1 bulan, promosi besar-besaran, ternyata masih sepi juga ya. Apa yang kita harus lakukan? Itu langsung teman-teman dengan mudah dapat mengambil keputusan karena teman-teman sudah menggunakan trik marketing plan tadi. Nah, di sini kita lihat yang terakhir, teman-teman, strategi pemasaran efektif dalam membantu kita untuk bisa top selling dalam penjualan, itu bagaimana kita paham tujuan bisnis. Bu, saya tujuan bisnisnya pengen banyak yang beli, mendapatkan cuan yang banyak. Pasti ya, namanya orang bisnis, pasti pengen dapatnya cuan. Selain dapat cuan, ya pastinya kan ada prestige, value yang kita harapkan, atau ketenaran ya. Lalu teman-teman harus buat dulu definisi visi misi bisnisnya, sehingga kalau teman-teman memiliki anak buah atau reseller, visi misinya pasti sama. Lalu tetapkan target pasar yang spesifik. Bagaimana kita bisa melihat pasar yang akan tuju kemana, perempuan atau laki-laki. Lalu juga bagaimana tadi kan sudah ya melakukan riset pasar, ya, ini kesimpulannya ya teman-teman. Lalu menyusun strategi pemasaran yang tepat. Bagaimana teman-teman sudah membuat di awal nih, Bu, saya mau membuat bisnis kuliner ini untuk orang-orang sekitar di kampus dulu deh gitu. Nah, itu bisa teman-teman ya. Dulu waktu saya buka skincare juga untuk teman-teman kampus dulu, ternyata pecah gitu ya teman-teman. Karena kan kalau di ASMI itu kan kayak Tarakanita ya, jadi perempuan semua rata-rata ya. Lalu juga memilih saluran pemasaran efektif. Tentunya tadi, teman-teman, Bu, saya sukanya TikTok. Oh ya, sudah, jalani dulu. Setelah teman-teman ramai di TikTok, cobalah di Instagram, di Facebook. Di situ teman-teman akan bisa mengukur kira-kira paling ramai yang mana. Tapi teman-teman harus adakan semuanya supaya ketika mereka beralih ke Shopee atau e-commerce yang lain, teman-teman tetap punya pembeli dan punya prestis di dalamnya bahwa produk teman-teman ada juga loh di TikTok, di Instagram, di e-commerce. Karena biasanya mereka akan melihat itu. Coba deh kita lihat kalau memang produknya keren, pasti di produk ini ada. Nah, ketika selalu ada, orang akan semakin terkenal dan orang akan menilai bahwa produk teman-teman tuh memang ada di mana-mana gitu ya. Lalu menentukan budget tentunya ya, budget untuk memasang strategi tadi di setiap produk yang akan ditawarkan. Bu, saya adanya budgetnya 10% dari modal. Sudah tentukan di awal. Oh, berarti apa yang harus kita lakukan? Jadi jangan sampai budget iklan itu lebih besar sehingga kita saja masih mengukur kira-kira yang beli siapa gitu. Nah, ini penting juga. Sudah tahu budgetnya berapa, kita akan bisa menyesuaikan bagaimana kita ini saya harus jualan tuh seperti apa sih gitu ya. Lalu menyusun timeline pelaksanaan marketing plan. Misalnya teman-teman mau jualan dengan target 1 tahun harus habis dengan kuota produk 1.000 kan gitu ya. Bulan pertama teman-teman harus melakukan promosi kemana kan gitu ya. Ketahanan produk pun harus juga teman-teman perhatikan. Jangan sampai teman-teman sudah membuat plan pelaksanaan marketing plan ini dalam setahun, ternyata produk teman-teman cuma tahan 2 tahun. Sayang kan?
setelah kita berjuang selama 1 tahun untuk memperkenalkan produk, ternyata produk yang belum habis masa berlakunya udah sebentar lagi gitu ya. Jadi ini penting. Lalu menyusun deadline dalam implementasi. Jadi ketika teman-teman sudah membuat deadline-nya, buatlah bagan-bagan penjadwalan ya. Hari ini saya mempromosikan produk yang mungkinnya nggak mungkin 1 hari ya teman-teman. Kadangkala kita terlalu buru-buru. Kenapa terlalu buru-buru? Karena sebetulnya orang yang mau beli itu nggak semuanya harus beli saat itu. Kadangkala mereka mempelajari dulu seperti apa sih produk knowledge-nya, lalu mungkin mereka belum gajian, mungkin mereka di perusahaannya masih pengajuan. Jadi teman-teman tetap mengukur orang-orang yang melihat produk teman-teman ini sebagai pembeli semua. Kenapa? Kadangkala ketika kita baru lihat produk tersebut, kita baru mengenali apa sih produk ini. Hari ini mungkin belum beli, bisa jadi bulan depan. Ya mungkin karena belum gajian gitu ya teman-teman. Atau masih pengajuan di kantor untuk pembanding. Ya ini menjadi sebuah tolak ukur juga ya untuk efektivitas orang marketing. Lalu juga usahakan teman-teman bagaimana kita melihat bisnis plan ini pemasaran harus dilakukan oleh kita semua agar apa? Agar kita bisa mengukur mana strategi yang perlu kita hapuskan gitu. Oh, ternyata strategi A ini kita hapuskan deh. Ternyata sudah dicoba 2 sampai 3 kali, ini tidak berhasil. Nah, itu mungkin bisa membantu penjualan produk teman-teman ke depan ya. Mungkin dari sini sudah sampai di kesimpulan, saya kembalikan ke MC jika ada yang ingin silakan jika ada yang ingin didiskusikan, kami persilakan kepada MC untuk membuka forum diskusi. Ya, baik. Terima kasih atas penyampaian materinya dari Bu Dr. Neng Ayu Sri Wahyuni. Tadi kita sudah mendapat banyak sekali ilmu seperti bagaimana cara meningkatkan omset pasar, kemudian strategi-strategi media sosialnya, dan sebagainya macamnya. Baik, untuk sesi selanjutnya yaitu adalah sesi tanya jawab. Di sini moderator akan memberikan kesempatan bagi 3 peserta yang memiliki pertanyaan. Silahkan bisa langsung mengangkat tangannya atau langsung berbicara ataupun bisa memasukkannya di kolom chat. Bagi yang bertanya silahkan. Saya mau mengucapkan terima kasih luar biasa ya untuk Ibu Ayu yang sangat lincah ini, masih muda, usahanya macam-macam. Nah, ini menjadi panutan ya buat mahasiswa. Kalian pun bisa mulai seperti Ibu Ayu ini. Udah begitu dia masih kuliah S3. Jadi luar biasa banget. Selamat ya Mbak Ayu yang pinter, yang luar biasa. Bisa memberikan ilmu buat mahasiswa-mahasiswa saya. Terima kasih juga, Bu mumpung Prof. Iya, ini mumpung ada kesempatan yang luar biasa, mahasiswa bisa bertanya sebagai pembelajaran buat kalian untuk bisa dipraktekkan. Terima kasih. Terima kasih, Bu Prof. Ya, terima kasih kepada Bu Profesor Retno atas penyampaiannya. Baik, silakan bagi para audiens yang ingin bertanya, diharap untuk mengangkat tangannya atau langsung berbicara saja. Silakan. Baik, moderator izin saya mau bertanya. Ya, silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Gio Putra Sarnando dari TL22B1. Izin bertanya, tadi sepanjang pemaparan berbagai macam teknik yang kita lakukan agar produk kita terjual ya. Namun di antaranya juga ada poin tentang senyum, salam, sapa, atau dengan berbagai treatment lainnya sehingga pelanggan itu merasa nyaman. Cuma terus sekarang ini atau beberapa waktu yang lalu itu ada fenomena di mana sebuah restoran ya, mungkin kalau disebutkan namanya teman-teman tahu kayak Karen's Dinner itu, malah mereka itu mengusung topik yang sangat tidak ramah sekali ya, bagaimana dia beradu argumen dengan para pelanggannya atau membentak-bentak. Tapi hal itu justru berdampak positif terhadap marketingnya. Jadi bagaimana tanggapan dari Ibu tentang hal ini?
Apakah dengan marketing itu kita harus menciptakan hal-hal baru atau memang seperti tadi senyum, salam sapa seperti itu? Terima kasih. Ya, terima kasih ya. Terima kasih dari Mas Gio. Silakan waktunya bagi Ibu Neng Sri Wahyuni untuk menjawab. Iya, terima kasih ya dari Dimas ya, Ananda Dimas. Ya, saya juga sudah lihat informasi iklan berita untuk Karen's Dinner gitu ya, teman-teman. Nah, itu adalah bagian dari inovasi. Tapi tadi inovasi itu tergantung peluang yang ada di sekitar kita. Sekarang kalau teman-teman perhatikan, mungkin kalau untuk membuktikan untuk teman-teman yang ada di Jakarta bisa langsung datang ke tokonya. Terus terang saya pernah juga sekali tidak seramai yang diberitakan. Karena yang diberitakan bukan karena ramainya, tapi karena fenomenal desain pelayanan yang dia tawarkan. Kalau kita lihat budaya Indonesia, orang-orang kita emang terkenal santun, ramah ketika dihadapkan dengan situasi makan yang sengaja dilama-lamakan, kan gitu ya di Karen's Dinner ya. Lalu tidak teman-teman tidak dilayani, mau makan teman-teman juga diabaikan. Apa yang mau mereka jual? Bukan dari makanannya kan, berarti artinya mereka hanya ingin memberikan inovasi, tapi untuk keuntungan mungkin mereka hanya berharap ada brand yang naik, karena ketika mereka menaikkan brand tersebut dengan adanya fenomenal trik yang mereka lakukan, mereka akan dikenal dengan nama Karen's Dinner-nya. Tapi kalau teman-teman lihat situasi restonya, memang tidak seramai yang dibayangkan gitu ya. Itu adalah bagian dari inovasi sih teman-teman. Tergantung kita melihat sudutnya apa. Teman-teman mau lihat situasi inovasinya atau mau lihat pergerakan dari segi keberhasilan penjualannya. Kalau untuk keberhasilan penjualannya Pak sudah pasti ya teman-teman ya, itu bukan trik yang untuk menarik perhatian pembeli, tapi hanya membuat inovasi supaya orang pengen tahu produk tersebut. Terima kasih. Silakan jika ada yang ingin tanyakan lagi boleh ya. Kita masih bisa 5 orang lagi boleh, saya siap. Assalamualaikum Ibu, izin bertanya Bu. Iya, silakan. Mohon maaf, saya nggak ada latar. Saya perkenalkan, nama saya Ramanto Nofrizon dari jurusan Teknik Informatika, mahasiswa Pelita Bangsa. Saya punya bisnis Ibu di bidang jasa servis dan pemasangan AC Bu. Nah, ini bisnisnya udah cukup berkembang ya Ibu ya. Nah, saya ini pengen masuk ke pasar perusahaan PT-PT, karena di Cikarang ini kan kita tahu PT-PT-nya lumayan banyak. Nah Ibu, nah gimana sih Bu cara membangun kredibilitas dan kepercayaan itu biar saya tuh bisa masuk gitu ke dalam pasarnya mereka gitu Ibu. Sekian dari saya, terima kasih Ibu. Terima kasih. Kalau boleh tahu kakaknya masih ke rumah-rumah atau sudah pernah membuat proposal? Untuk rumah ke rumah udah lumayan, tapi untuk perusahaan udah pernah Ibu. Saya Pakai pernah proposal? untuk itu saya masih minjem bendera orang Ibu. Oh iya, I see. Oke. Ini sudah sangat bisa terjawab ya kakaknya. Ya keren sekali ya untuk sekelas usaha kakak. Keren sekali untuk sambil kuliah. Karena tadi saya juga sama waktu buka skincare dan lain sebagainya. Itu tuh sama masih kuliah. Jadi artinya Bu Prof. Retno, terima kasih kesempatannya bahwa saya pun ingin memberikan pengalaman saya bahwa nggak salah kok kita sambil kuliah itu sudah mulai bisnis gitu ya, nggak usah takut, nggak mesti harus lulus kuliah dulu ya. Ini keren sekali teman kita sudah mulai punya bisnis servis AC. Nah, poin yang pertama, oke, pakai bendera orang lain dulu nggak masalah. Kita coba untuk pakai bendera orang lain. Tapi teman-teman perhatikan, sekarang ini kalau teman-teman mau masuk bisnis ke perusahaan, mereka itu pengen bayarnya temporary. Udah dibuat belum pembayaran temporary itu satu. Kedua, teman-teman harus siap juga mereka dengan termin pembayaran tipe di perusahaan itu. Semakin lama teman-teman mau dibayar, teman-teman akan sering dipakai oleh perusahaan itu. Dan itu memang bagian dari seni di perusahaan ya. Kalaupun, Bu, gimana? Tadi kan pertanyaan saya biar bisa masuk ke dalam perusahaan itu. Tapi menurut saya, kalau dari kakaknya kan tadi sebutkan sudah banyak pengalaman nih ya, sudah pernah juga di perusahaan. Kenapa nggak pakai bendera sendiri aja? Itu satu. Kedua, siapkan tadi bahwa siapkan pasokan kekuatan bahwa kita bisa dibayar setelah pemasangan. Misalnya ada garansi. Yang penting tadi teman-teman diperhatikan
teman-teman harus tahu perusahaan ini memang perusahaan besar. Lalu teman-teman harus tahu background perusahaan itu. Jangan sampai ada pengalaman waktu itu saya ngisi di beberapa perusahaan ketika mereka masuk kerjasama selama 1 tahun, ternyata perusahaannya tutup, teman-teman. Jadi bukan penipuan sih, ternyata tutup, memang tutup karena ya tadi pasca COVID ya. Nah, ini yang memang perlu hati-hati juga, harus dicantumkan dalam MOU-nya seandainya ini terjadi apa yang harus dilakukan. Jadi saran Bu Ayu, bendera sendiri saja, caranya paling gampang teman-teman. Udah harganya murah masuk perusahaan, bayarnya pun tadi ada timeline-nya biasanya yang mereka harapkan. Oke, silakan yang lain. Ya, baik. Terima kasih atas jawabannya tadi dari Bu Ning Ayu. Masih ada kesempatan bagi yang lain. Ini saya bacakan dulu dari yang ada di komentar dulu ya, Bu ya. Boleh silakan. Ini ada dari Mas Fabian bertanya, saya punya bisnis, kenapa tidak naik pembeliannya ya? Coba Mas Fabian, mana Mas Fabian ini? Soalnya ini pertanyaan masih masih ambigu ini, bisnis apa gitu? Mas Fabian ada nggak? Oh, nggak ada. Mungkin kemana itu? Jadi tadi ini ada pertanyaan, saya punya bisnis, kenapa tidak naik pembeliannya? Mungkin dari aspek general ya Bu ya, alasan-alasan kenapa seseorang yang memiliki bisnis itu pembeliannya tidak menaik gitu Bu. Oke, terima kasih ya. Iya, betul. Mungkin ini kurang lengkap, tapi kita bisa tangkap bahwa dia sudah punya bisnis ya. Kenapa tidak naik pembeliannya? Tadi kan kita sudah bahas terkait 6 poin tadi ya. Kita sudah belum sih tracking bahwa riset pasarnya seperti apa? Kalau sudah, kita naik lagi. Apakah sudah masuk ke segmentasi pasarnya sudah jelas? Lalu kita naik lagi kalau sudah jelas, kira-kira product knowledge-nya apa sudah kita lakukan? Lalu apakah promosinya tadi tepat, teman-teman? Kalau memang promosinya tidak tepat, ya misalnya tadi kan saya contohkan ternyata kita mau jualan, tapi kok daerah ini sepi gitu ya teman-teman. Kok daerah ini saya pengen punya bisnis kuliner, ternyata kok sepi. Kenapa harus dipaksakan kan gitu ya? Karena kalau memang sudah tahu medannya ini tidak pas, jangan teman-teman lanjutkan. Jadi teman-teman bisa beralih ke digital marketing tadi. Kalau memang itu pengennya buka makanan, ya teman-teman berarti nggak bisa buka makanan yang fresh food. Berarti mau tidak mau yang frozen food supaya bisa dibagikan di perdagangan digital gitu ya teman-teman ya. Nah, terkait perdagangan digital ini, teman-teman, sekarang ini kemarin saya setelah di Mercu Buana yang di tempat Prof mengisi, saya ikut bincang-bincang digital marketing dengan kedubes dari Afrika, teman-teman ya. Di situ pun saya dapat penghargaan apresiasi dan kedubes itu mengajak kerjasama kepada UMKM bisnis yang punya produk bisa dibagikan atau dikirim keluar. Nah, itu teman-teman mungkin yang punya bisnis bisa kasih gambaran bisa dikirim ke pasar Afrika. Nah, jadi pasar Afrika ini di sana justru banyak penjualan-penjualan yang memang laris di pasaran, teman-teman. Jadi kalau teman-teman punya barang-barang misalnya seperti tempe crispy contohnya ya, atau mungkin makanan-makanan yang frozennya kuat dan juga mungkin barang-barang yang memang bisa dikirim keluar itu bisa masuk ke pasar Afrika ya, karena di sana informasi dari kedubesnya banyak sekali UMKM Indonesia yang masuk ke sana dan termasuk menjanjikan seperti itu. Silahkan. Ibu, maaf saya mau bertanya. Perkenalkan, nama saya Sulistiani Salsabila Putri, saya dari Teknik Lingkungan. Ibu, kebetulan kan saya udah ada bisnis frozen food dan itu udah berjalan di online store gitu ya Bu. Jadi udah ada pasarnya udah berjalan lah. Terus saya mau ningkatin buat ke online online ini Bu, online shop itu. Kira-kira gimana ya Bu cara biar pembeli itu bisa percaya terus sama produk kita biar produk kita tuh cepet naik gitu Bu. Mungkin itu aja sih Bu. Terima kasih atas kesempatannya. Oke, Kakak Sulis ya. Terima kasih atas waktunya. Jadi sudah punya bisnis di online shop. Gimana sih caranya supaya cepat naik ya? Yang pertama pastinya teman-teman cara paling jitu itu bukan nambah follower teman-teman, tapi iklannya. Teman-teman beli iklan supaya tadi ketika pencarian pertama, misalnya saya mau ketika orang ketik ketik keripik, keripik saya yang naik. Itu
itu memang harus bayar teman-teman ya. Mau di Grab teman-teman, mau di Ads, tapi keuntungannya jelas. Misalnya teman-teman beli yang 1 juta 1 bulan, keuntungannya pun bisa 2 kali lipat persentase yang ditawarkan. Kenapa? Karena pasti orang akan lihat produk itu. Di sisi lain, pelayanan dan juga rasa ya pasti akan berpengaruh teman-teman. Makanya kemasan pun harus teman-teman perhatikan. Kalau untuk naik dan dikenal, tentunya teman-teman harus usahakan ikut yang berbayar ya. Di sisi lain sambil teman-teman mempromosikan ke teman-teman lainnya untuk beli produk ini dan rasanya memang enak gitu ya, atau memang bagus. Nah ini bisa membantu produk teman-teman. Jadi trik itu bisa membantu sih. Sekarang kan ada juga nggak mesti langsung 1 juta. Ada yang 100.000, 30.000. Kalau pengen pembuktian, teman-teman bisa coba yang harga-harga murah. Tapi tadi teman-teman akan bisa melihat nih berapa orang yang melihat hari ini, berapa orang yang melihat besok gitu ya. Itu terlihat. Ada 1.000 orang, 2.000 orang. Biasanya kalau persentasenya sudah ribuan, pasti ada yang nyangkut 10 sampai 20 orang. Jadi memang ada peluang yang memang ditawarkan dari jasa ini. Ya tadi teman-teman boleh dicoba untuk bisa naikin produknya untuk bisa dikenal oleh orang lain. Silakan lagi, masih bisa ya. Satu lagi atau 2 lagi, silakan. Satu peserta lagi. Ini ada yang angkat tangan, Mas Vigo. Silakan. Baik Mas, terima kasih. Saya sudah menunggu waktu dari tadi. Angkat tangan belum disuruh ngomong-ngomong, jadi saya hormati moderator sebagai pemegang jalannya acara. Oke, terima kasih. Ibu, mohon izin bertanya. Di era sekarang adalah era yang penuh dengan improvisasi ya Bu. Mungkin ada beberapa contoh usaha yang tidak bertahan lama karena mungkin kurangnya improvisasi dari menunya itu sendiri. Nah, saya ingin bertanya Bu, apakah improvisasi terhadap suatu produk atau jasa itu merupakan controlling atau pengendalian dari ownernya itu sendiri? Dan kalau misalnya memang iya itu merupakan suatu controlling dan pengendaliannya, itu step apa aja ya Bu? Step awal apa saja yang bisa dilakukan untuk kita perlu nggak sih controlling, atau kita tahu waktu kapan kita harus controlling improvisasi produk atau jasa tersebut? Terima kasih Ibu. Oke, terima kasih juga pertanyaannya bagus sekali ya. Ini biasanya pertanyaannya yang sudah mulai usaha nih, bener nggak? Udah mulai usaha kah? Iya Bu. Keren ya, oke. Nah, betul sekali. Improvisasi itu sangat penting. Sama seperti kita menjalani sebuah strategi, teman-teman. Yang poin terakhir yang kita bacakan tadi ya, dipaparkan bahwa kalau teman-teman sudah punya bisnis kan sudah terlihat nih mana yang tidak laku, mana yang orang-orang kok kayaknya jarang beli ya. Sudah di tracking 1 sampai 1 tahun ini ternyata tidak laris. Untuk apa dipertahankan? Benar nggak teman-teman? Nah, maka saatnya itu entah itu manajer, entah itu stakeholder harus punya siasat. Betul, improvisasi. Apakah kurang dari segi promosinya? Apakah kurang kemahalan harganya? Jadi kita harus evaluasi, teman-teman. Nah, evaluasinya mudah. Teman-teman sebelum ditarik, di take down, biasanya improvisasi itu akan dilakukan dengan orang-orang eksternal terlebih dahulu. Teman-teman mungkin panggil orang-orang yang ada di sekitarnya untuk datang. Usahakan jangan teman terdekat ya teman-teman, supaya mereka berlaku adil terhadap masukan-masukannya. Teman-teman cari tahu apa masalahnya. Oh ternyata dari harga. Oke, kita improvisasi untuk bisa mengendalikan harganya. Oh ternyata bukan dari harga, ternyata ini terlalu kuno. Nah berarti teman-teman harus melakukan kebaruan. Contoh kecil, sekarang teman-teman perhatikan, mungkin kalau diketik pengen cemilan ringan di akun-akun e-commerce teman-teman, kemasannya cantik-cantik. Bener nggak? Coba dicek nanti setelah sesi ini, teman-teman cek dari gambar yang warna-warni, dari gambar-gambar yang meriah, harganya pun murah meriah. Apa yang mereka lakukan? Improvisasi. Mereka beli di produsen keripik. Harganya mungkin 1 kilo 20.000, tapi mereka jual per isi 200 gram itu hanya 15.000. Memang murah, tapi isinya sedikit. Mereka nge-up dari mana? Dari kemasan. Nah itu bagian dari improvisasi juga. Bagaimana kita setel, bukan di take down barangnya, kita coba dulu dikemas ulang teman-teman. Dikemas ulang, di recycle ulang. Kalau memang menjadi daya tarik, berarti salahnya bukan dari produknya, tapi dari
improvisasinya. Nah, improvisasi itu macam-macam, teman-teman. Ada yang karena kejenuhan pelanggan karena melihat produk itu, atau kurangnya kebaruan rasa. Contoh, anak-anak sekarang itu kurang suka makan tempe goreng. Benar gak, teman-teman? Ya, mungkin teman-teman di sini. Tapi kalau dibikin keripik tempe, padahal sama-sama tempe, laris manis. Itu sama saja bagian dari improvisasi. Bagaimana kita bisa mengembangkan suatu produk dengan analisis yang lain. Lalu, Bu, gimana caranya kita bisa mengukur itu? Mengukurnya dengan cara tadi, ketika kita meluncurkan menu, makanya saya bilang tadi, kita harus tracking di awal dulu, analisis pasar. Teman-teman sebelum meluncurkan produk, teman-teman tracking dulu apakah ini yang mereka butuhkan. Nah, setelah itu teman-teman masuk ke tahapan untuk memperkenalkan produk, kan promosi ya. Ternyata dalam 1 bulan kok belum ada kenaikan. Dalam 1 tahun sudah ditunggu pun belum ada. Apa yang harus kita lakukan? Oh, ternyata ini perlu ada inovasi. Seperti yang tadi kita contohkan, ada inovasi yang harus kita lakukan dalam setiap melakukan bisnis manapun. Teman-teman mau buka usaha apapun, tentu memang pasti akan ada kejenuhan. Nah, setelah orang lain jenuh, teman-teman harus bikin dengan varian yang lain. Coba sekarang teman-teman lihat, selain keripik tempe yang saya contohkan, sekarang banyak sekali resto-resto untuk kelas ikan salmon pakai lodeh, salmon lodeh. Nah, itu bagian dari improvisasi juga. Bagaimana orang-orang yang suka masakan Indonesia tapi tetap bisa menikmati ikan salmon. Contohnya seperti itu. Silakan. Itu sepertinya ada pertanyaan di chat ya, nggak apa-apa. 1 orang lagi boleh. Baik Bu, terima kasih banyak atas jawabannya. Ya, ini terima kasih tadi atas jawabannya dari Bu Ning Ayu. Ini ada satu pertanyaan, mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Mohon maaf. Dalam memulai sebuah bisnis, faktor mana yang sebaiknya menjadi prioritas utama? Peluang pasar yang ada di daerah tersebut, minat dan kemampuan pribadi, atau keahlian yang dimiliki? Mana yang paling tepat dijadikan dasar dalam menentukan jenis usaha yang akan dijalankan? Dari Mas UPB Dipca Anugrah. Mungkin silahkan bagi Bu Neng Ayu Sriwayuni untuk menjawab. Oke, terima kasih ya. Ini juga pertanyaan bagus ya, teman-teman ya. Ini seperti kita sedang mencari, sepertinya kalau dari pertanyaannya sudah ingin memulai bisnis kalau saya lihat ya. Nah, sebetulnya yang tadi saya sampaikan, teman-teman nggak perlu lihat daerah kalau teman-teman mau buka bisnis. Saya tadi sudah contohkan sangat dekat dengan lingkungan di Purwakarta. Kalau memang daerah tersebut sangat sepi untuk orang-orang memiliki daya beli, minimal kita tetap produksi tapi kita ganti. Kita ganti dengan iklan via digital. Teman-teman bisa informasikan iklan ke berbagai sosial media dengan cara dikirim ya. Itu artinya adalah nomor terakhir ya teman-teman. Yang nomor 1 adalah bukan sepertinya, yang pasti adalah minat. Minat dulu teman-teman. Kalau sudah suka, nggak perlu dari kemampuan. Kalau sudah suka, pasti teman-teman akan belajar dan mau usaha. Jadi minat itu nomor 1. Lalu akan beralih seiring berjalannya waktu, teman-teman akan memiliki keahlian. Setelah teman-teman suka, teman-teman belajar, melakukan prosesnya, jadi ahli nggak? Jadi ahli. Jadi teman-teman sekali lagi nggak usah memikirkan tempat. Kecuali teman-teman mau buka restoran yang memang harapannya untuk orang datang ya. Kalau memang teman-teman ingin buka resto ya pasti itu nomor 1 dalam sebuah bisnis. Tapi kalau teman-teman hanya ingin punya bisnis tapi tadi ingin dibagikan ke berbagai macam pembeli yang ada di sekitar kita, yang teman-teman harus lakukan adalah minatnya. Setelah minat, ketika teman-teman suka dan jalani, teman-teman nggak usah khawatir, pasti akan menjadi ahli. Seperti itu ya. Terima kasih. Oke, terima kasih atas jawabannya dari Bu Neng Ayu. Ya ini justru pas udah mau terakhiran kayak gini masih tetap ada yang bertanya, Bu. Ini nggak apa-apa, mau dijawab aja atau gimana, Bu? Gak apa-apa, kita jawab Nggak aja. apa-apa. Oke. Sebelum yang ini ada yang DM saya pribadi dari A2 Kurota ini dari jurusan Teknik Lingkungan. Beliau bertanya bagaimana cara memberikan efektivitas dari digital karena cost digital advertising seperti Google Ads yang biayanya cukup tinggi dan keterbatasan research kita. Oke, terima kasih ya.
memang betul sekali ada keterbatasan pasti ya untuk yang namanya bisnis untuk bisa dikenal oleh orang lain secara cepat. Tadi adalah cara instannya. Kalau memang teman-teman belum ada cara instan, mudah sekali teman-teman posting aja di WA grup, di status WA, di grup-grup kelas ya. Tapi tadi jangan ganggu yang ada dosennya ya. Jadi di grup-grup komunitas lingkungan dan dilihat dulu target pasarnya. Apakah memang produk teman-teman ini memang sangat diminati oleh teman-teman yang ada di lingkungan teman-teman. Bu, ternyata produknya itu terlalu umum. Oke, kalaupun terlalu umum, silahkan teman-teman unggah di WA sosial media teman-teman sendiri gitu ya. Nah, ini menjadi sebuah cara yang paling murah. Karena kalau teman-teman sudah lakukan ini, orang akan kenal. Yang penting produknya memang bagus dan sangat dibutuhkan, orang lain pasti akan repeat order. Seperti yang tadi saya bilang, kalau sudah enak, bagus, teman-teman nggak usah capek-capek untuk jualan karena nanti Ahmad Hafizudin juga akan merekomendasikan, oh ternyata produk si A ini memang enak loh, murah loh. Udah beli di mana? Oh si A nih, ayo beli yuk. Ternyata repeat order, contohnya seperti itu ya. Jadi memang kalau ada keterbatasan, perlu kita perhatikan, kita gunakan sosial media kita sendiri atau kita mencoba sosialisasi ke orang-orang, mau coba nggak produk ini? Ini enak banget loh gitu. Atau kita pakai, kalau teman-teman memang itu adalah misalnya skincare atau baju, kita pakai dulu supaya apa? Dengan kita gunakan, orang lain akan menilai dan orang lain akan suka biasanya. Kalau dulu saya waktu bisnis skincare, terus terang saya pakai dulu teman-teman. Keberhasilan waktu itu saya itu pas pakai orang kan senang gitu ya, nggak pakai make up gitu ya, tapi perempuan, oh ternyata bagus. Itu dari mulut ke mulut dan alhasil lumayan rame masa jayanya saat itu ya. Dan alhamdulillah bisa beli ini itu gitu ya dari produk itu. Dan saya jadi mandiri gitu ya, mandiri dalam segi finansial. Sehingga setelah itu kita mencoba bisnis-bisnis yang lain, saya membuktikan bahwa peluang bisnis ini memang harus kita coba gitu. Dan tadi minat nomor satu. Setelah minat baru kita akan evaluasi seperti apa sih pasarnya dan lain sebagainya. Jadi nggak usah khawatir soal tempat ya. Kalau dulu sebelum COVID ya teman-teman ya, kita pasti kalau pengen punya toko, oh harus ada di Tanah Abang, harus punya toko depan rumah gitu ya teman-teman. Sekarang ada e-commerce, nggak usah khawatir teman-teman. Mau di rumah pun teman-teman ibaratnya tetap punya toko. Yang penting tadi apa? Promosinya gitu. Bener nggak Pak MC? Ya, terima kasih. Ini satu pertanyaan terakhir, Bu, dari Mas Ali Rahman. Maaf Bu, izin bertanya, bagaimana cara mengetahui apakah strategi digital marketing kita sudah berhasil atau belum, Bu? Mohon dijawab. Oke, terima kasih ya. Sebagai pertanyaan penutup ya, menjadi kesimpulan kita akan bisa melihat keberhasilan marketing kita kalau sudah ada yang beli. Benar gak teman-teman? Itu paling kita bisa lihat apakah produk kita ini sudah berhasil ketika orang akan ada yang bertanya dan beli. Ketika mereka sudah beli, mencoba, artinya digital marketing kita dikatakan berhasil. Jikapun belum, kita evaluasi. Kira-kira apa yang kurang? Apakah promosinya? Apakah gambarnya? Kadangkala kita lupa. Kita sibuk promosi, ternyata angle gambarnya nggak pas. Itu juga bisa menjadi masalah. Jadi pentingnya ada tim-tim di sekitar kita untuk memberikan masukan. Oh ternyata gambarnya kurang pas. Itu penting. Jangan sampai teman-teman merasa benar sendiri. Nah ini juga yang menjadi pedoman dasar ya teman-teman. Kalau teman-teman merasa sudah punya bisnis, usahakan tetap harus terbuka dengan orang-orang eksternal. Untuk apa? Memberikan penilaian harga, memberikan penilaian pelayanan, dan tetap support yang paling utama bukan hanya dari barangnya, tapi pelayanannya. Kalau barang sudah bagus tapi pelayanannya kurang, pastinya orang lain juga tidak akan puas dengan produk kita. Terima kasih. Teman-teman, sorry untuk penutup, nanti siapa saja 5 pertanyaan saya kirim ke Bu Prof, ada hadiah menarik untuk teman-teman dari Bu Ayu ya. Saya senang sekali dengan komunikasi teman-teman dan mudah-mudahan di akhir sesi ini Bu Ayu ingin memberikan kesimpulan bahwa sebuah bisnis digital ini yang Wah, penting luar kita biasa. usaha. Terima kasih, Mbak Iya, Ibu Yu. Prof. Saya Terima ingin memberikan kasih. gambaran. Ini Iya, pengetahuan Masya yang luar Allah. biasa. Iya. Iya, Bu Prof, terima kasih. Jadi memang rekan sejawabnya Bu Prof namanya Pak Huda, dia tahu banget saya juga punya bisnis skincare ini gitu ya, Ini mungkin saya, waktu S2 bareng. nah itu kayaknya skincare itu perlu dikembangkan lagi. Saya pernah jadi dosen di ASMI juga loh.
Oh, Masya Allah. Saya Iya, di pernah ASMI di ngajar. rumah ya. Berapa tahun itu ngajar di ASMI? Oh, Masya Allah, Masih Bu ini Prof. sama Bu Ika. Dulu ininya rektornya Bu Tania. Oh, Bu Tania, iya, betul-betul. Sepertinya kayaknya Ya, sekarang Pak siapa? Iya, iya, Bu Tania, iya, waktu itu juga masih Bu Tania. Ya, yayasannya juga ya, Bu Prof. Wah, Masya Allah ya, Bu Prof. Terus terang ya, saya dia tertarik dia sekali, Bu sahabat Prof. saya itu. Oh, Bukan Masya Bu Allah. Ika sama Bu Tania. Iya, Barakallah. Senang sekali dengarnya. Iya, Iya, saya di ASMI dan saya senang sekali dengan komunikatifnya teman-teman, Bu Prof. Ya, memang kita itu perlu edukasi tadi ya. Bagaimana sih teman-teman ini sudah mulai bisnis. Bisnis itu nggak usah takut teman-teman cari peluang yang ada. Tapi bagaimana kita mau mulainya. Dan juga nggak usah takut kalau sebelum COVID, teman-teman pasti pikirnya mulai bisnis tuh, saya harus punya barang, saya harus punya toko. Benar nggak, Bu Prof? Sekarang nggak mesti, teman-teman. Dan saya sudah iya, lakukan itu sekarang semua. digitalisasi ini luar biasa. Kesempatan berkembang bisa ini dengan mudah, apalagi mau jualan, mau itu bagus sekali kesempatan kalau mau di Afrika tadi bisa kontak Bu Neng Ayu ya, teman-teman. Boleh, boleh. Nanti saya kasih nomornya. Memang ada akun Nah, khususnya karena kemarin saya memang diajak untuk kerja sama tadi ya. Jadi buat teman-teman yang sudah BPOM, UMKM terutama ya, ingat UMKM, BPOM dan halal tentunya. Itu boleh kalau mau ikut perdagangan ke apa namanya ke Afrika ya. Itu memang kemarin saya dapat undangan langsung dari kedubesnya Bu Prof waktu di Mercu Buana, Milad Mercu Buana kemarin 4 bulan yang lalu. Karena saya iya selaku luar biasa. ketua himpunan dokter, jadi makanya dikasih kesempatan itu dokter di Mercu Eh, Buana. iya luar Seperti biasa, itu. keren keren. Iya, terima kasih sekali loh ini Iya, ya atas terima waktunya. kasih juga. Maaf ini saya karena hari Minggu posisi saya tidak di depan laptop. Siap Bu Prof, tidak apa. Nanti tolong di chat saya admin ya, saya mau kirim alamat ke alamat itu nanti buat souvenir bagi yang bertanya. Intinya saya sangat apresiasi kepada teman-teman mahasiswa, karena teman-teman mahasiswa ketika mereka bertanya artinya kan mereka ada keinginan Antusias untuk iya, dan jadi saya saya ada apresiasi. antusiasme. Iya. Ketika mereka berusaha kan pasti dia ingin mengembangkan perekonomian dalam dirinya, membantu orang tua. Karena sejatinya memulai bisnis itu nggak mesti harus kita lulus kuliah, teman-teman, ya. Itu yang saya rasakan juga gitu. Dan sekarang saya sedang mengabdi ilmu, betul sekali Bu Prof bilang, sebagai dosen ya sambil saya juga masih berbisnis, teman-teman. Mungkin kalau nanti ada yang main-main ke Purwakarta, Iya, silahkan di sana sama ada saya juga. Masya Allah, ada Iya, saya juga pertanian, ada ketemu. pendidikan. Iya, Jadi namanya Yayasan Pelita Al-Firdaus. Nanti iya. teman-teman bisa follow Masjid Al-Firdaus. Di situ ada kegiatan-kegiatan yang memang kita lakukan. Kenapa konsen di sana? Karena memang di sana kita membuat sebuah inovasi di pendidikan dan usaha di pertanian. Seperti itu. Iya. Terima kasih ya. Nanti bisa saya ajak tuh mahasiswa-mahasiswa untuk praktek. Kita bisa ini PKM bareng ke sana ya. Boleh, boleh. Mercu Buana juga ada Iya, rencana ke sana loh, Bu. Wika udah sering iya. ke sana. Karena kita ada 18 hektar, Alhamdulillah, Masya Allah. Aduh, luar biasa itu. Iya. Kita Hebat, lagi hebat. penanaman durian, Bu. Durian Oh, 300 durian. pohon. Iya. Waduh. Ini Boleh, sudah boleh satu nanti tahun diatur pertama. waktunya lah. Boleh. Iya. Jadi Nah, teman-teman nanti kalau mau PKM, kebetulan ini udah setahun, jadi masa panennya mungkin 2 tahun lagi, tapi sudah mulai tumbuh 2 meter lebih gitu. Oke, selamat, saya selamat ucapkan terima ya. kasih ya atas atensinya ya. Saya izin foto dulu Iya. atau langsung undur diri? Ya, foto dulu, foto dulu. Oke. Tolong panitia, kita siapkan foto dulu. Ya, sesi foto ya, Bu. Ini semuanya silakan on cam biar tampil ganteng. Panitia, operator, Tapi operator. saya di mobil, saya di mobil, maaf. Hmm. Ini nggak bisa semua kena screenshot ya. Bikin berapa seksi? Yang lain harap untuk on cam, Harap untuk on cam. on cam.
Ya, sudah. Eh, Baiklah, ini saya ambil alih ya pembicaraannya. Terima kasih sebesar-besarnya. Sebelum kita akhiri webinar hari ini, saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Ibu Dr. Neng Ayu Sri Wahyuni atas ilmu dan insight yang diberikan. Semoga materi yang disampaikan hari ini dapat bermanfaat dan langsung diterapkan di dalam strategi bisnis kita masing-masing. Kami juga mengucapkan terima kasih semua kepada seluruh peserta yang telah bergabung dan berpartisipasi aktif dalam webinar kali ini. Jangan lupa untuk mengisi form absensi dan daftar hadir yang telah dibagikan di kolom chat dan juga grup. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi Anda. Saya Ahmad Hafizuddin selaku moderator, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa di webinar berikutnya. Langsung saya serahkan kepada MC. Demikian penyampaian materi pada webinar kali ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pemateri dan apa yang kita diskusikan akan membuat kita lebih memahami tentang strategi bisnis. Atas nama panitia lainnya, saya mewakili panitia lainnya mengucapkan terima kasih. Mohon maaf sebesar-besarnya jika sekiranya salah kata dalam pengucapan gelar, nama, dan kata-kata yang kurang pantas yang sudah terucap. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk mengikuti absennya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam.